warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Fajrah dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1805398. Di video kali ini Dina akan membahas materi tentang administrasi kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kurikulum merupakan suatu komponen yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai alat untuk pencapaian tujuan pendidikan. Apabila tujuan pendidikan berubah, maka secara otomatis kurikulum juga ikut berubah. Bagi anak, kurikulum berguna sebagai alat untuk pengembangan segenap potensi-potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik di bawah bimbingan guru di sekolah. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Dalam pengembangan selanjutnya, istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Dan dalam konteksnya, kurikulum diartikan secara sempit dan luas. Arti kurikulum secara sempitnya yaitu sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan di arti luasnya yaitu semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu peran kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan sekolah sering disebut pendidikan formal, sebab sudah memiliki rancangan pendidikan berupa kurikulum tertulis yang tersusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pengawasan dan penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian kurikulum tersebut. Peranan kurikulum dalam pencapaian pendidikan formal di sekolah sangatlah strategis dan menentukan bagi tercapainya tujuan kurikulum. Kurikulum juga memiliki kedudukan dan posisi sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Bahkan, kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu proses administrasi kurikulum. Di dalam proses ini terdiri dari 5 tahapan, diantaranya 1. Perencanaan. Di dalam perencanaan ini juga memiliki beberapa tahapan, diantaranya identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah ini juga memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu 1. Prinsip relevansi, yang kedua prinsip efektivitas, yang ketiga prinsip efisiensi, yang keempat prinsip kontinuitas, dan yang terakhir prinsip fleksibilitas. Tahapan dari perencanaan tersebut yang keduanya yaitu menentukan tujuan. Administrasi kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah sangatlah strategis dan menentukan bagi tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum juga memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses belajar. Bahkan kurikulum merupakan syarat yang mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dalam pendidikan itu sendiri. Proses administrasi kurikulum yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi yang ada di dalam kurikulum. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilan sangat tergantung pada guru. Sukma Dinata menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru, diantaranya yaitu 1. Pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang terakhir yaitu kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum ini juga memiliki beberapa hambatan, diantaranya yaitu 1. Strategi pembelajaran masih mengacu pada penguasaan informasi dan pengetahuan. Yang kedua, sering tidak dapat terlaksananya secara optimal. Yang ketiga, masih sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan. Yang keempat, kurangnya kegiatan aktif siswa. Yang kelima, mengabaikan keterampilan dan pemahaman konsep-konsep. Dan yang terakhir, sosialisasi kurikulum baru belum mencapai sasaran. Proses administrasi kurikulum yang selanjutnya yaitu pengawasan atau pengembangan kurikulum. Di dalam pengembangan kurikulum ini terdapat 2 proses utama, yaitu 1. Pedoman kurikulum yang meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran rasional bidang studi atau mata kuliah struktur organisasi bahan pelajaran.
silabus mata pelajaran yang berisi lebih terperinci, desain evaluasi termasuk strategi, revisi atau perbaikan mengenai bahan pelajaran organisasi atau strategi. Yang kedua yaitu pedoman instruksional, diperoleh atas usaha pengajar untuk mengurangkan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkan sebagai pelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Proses administrasi kurikulum yang selanjutnya yaitu evaluasi. Proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat dipertimbangkan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang sesama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Dasar-dasar evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuannya, di antara lain: 1. Mengetahui hingga manakah siswa mencapai tujuan atau kemajuan, dan yang kedua, melalui efektivitas kurikulum. Yang terakhir, menentukan faktor biaya, waktu, tingkat keberhasilan kurikulum. Desain evaluasi yang menguraikan data yang harus dikumpulkan dan dianalisis data untuk membuktikan nilai efektivitas kurikulum. Evaluasi pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penerapan kurikulum berstandar nasional dipakai sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah, sehingga pelaksanaan kurikulum dapat dimengerti, dipahami, ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dianalisa oleh peserta didik. Fungsi administrasi kurikulum. Ada beberapa fungsinya, di antara lain yaitu: 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber atau komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas kinerja guru ataupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sekian materi yang dapat Dina sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.